Halo Talabers, era perkembangan dunia otomotif hari ini memang telah berkembang pesat. Bisa kita lihat dari berbagai terobosan baru di dunia kendaraan listrik. Tren tersebut rupanya juga telah menggeliat di tanah air. Berbagai produk baik motor atau mobil listrik mulai bermunculan. Namun jangan salah, mobil-mobil listrik tersebut nggak cuma dibuat oleh produsen besar aja loh. Tapi udah banyak banget buatan anak bangsa, khususnya para mahasiswa di Indonesia. Penasaran dari mana aja? Yuk langsung deh kita meluncur. Kabar pertama berasal dari kawasan barat Indonesia, yaitu Universitas Lampung. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 13 Januari 2022, kolaborasi antar mahasiswa dan dosen menghasilkan mobil listrik berbahan serat alam. Kendaraan tersebut diberi nama Electric Vehicle Unila atau disingkat EVU. Kalau kita lihat secara lebih detail sih, mobil listrik satu ini memiliki bodi sedikit tidak rata. Tapi tenang, ini bukan cacat produksi atau quality control yang jelek. Namun kendaraan ini terbuat dari fiber yang disisipkan bahan alam. Salah satu bahannya adalah serat bambu. Sementara itu, joknya sendiri menggunakan serat kelapa. Wah, kira-kira empuk nggak ya? Ramah lingkungannya double nih. Ngomong-ngomong perihal spesifikasinya, mobil listrik EVU 01 dilengkapi dengan motor listrik bertenaga 3 kW dan torsi 70 Nm. Kendaraan listrik yang digarap kurang lebih 7 tahun ini dilengkapi dengan baterai 60 volt yang membuat mobil bisa melaju sejauh 150 km dalam satu kali pengisian daya. Mobil listrik yang memiliki berat 400 kg tersebut juga mampu mencapai kecepatan maksimum sebesar 45 km per jam. Cukup lah ya, toh cuma buat jarak-jarak deket doang. Oke, lanjut ke tim mobil listrik Universitas Gadjah Mada yang mampu mengharumkan nama bangsa di kancah internasional berkat mobil listrik yang mereka beri nama Arjuna. Capaian itu bukanlah hal yang mudah. Dalam perjalanan pembuatannya sendiri tentu saja berbagai tantangan dan kendala dihadapi oleh tim Arjuna UGM. Mulai dari sulitnya bahan baku baterai serta biaya pengembangan yang tergolong besar. Secara spesifikasi, mobil listrik tim Arjuna UGM mengandalkan baterai lithium ion dan dikombinasikan dengan motor listrik berjenis permanen magnet sinkronus yang mampu menghasilkan tenaga 68 kW. Buat mengisi penuh baterai tadi, mobil yang dibuat dalam waktu 10 bulan ini butuh waktu selama 3 hingga 4 jam. Sementara untuk range maksimalnya, apabila digunakan buat kebut-kebutan dengan kecepatan sekitar 100 km per jam, Arjuna bisa mencapai jarak tempuh 20 hingga 30 km. Beda cerita kalau yang nyantai doang di kecepatan 40 sampai 50 km per jam. Ya paling banter 80-an kilometer lah. Sekilas pasti dikiranya mobil F1 nih. Jika biasanya kendaraan yang berlaga di Rally Dakar menegak bahan bakar minyak, beda soal dengan mobil yang pernah menghiasi panggung Indonesia International Motor Show tahun 2019. Universitas Budi Luhur berkolaborasi dengan ITS sebagai pencetus kendaraan tersebut memperkenalkan prototipe mobil rally dengan tenaga listrik bernama Neo Blitz. Eits, rupanya kendaraan ini bukan hanya sekedar bisa jadi pajangan aja loh. Tercatat, Neo Blitz telah menuntaskan misinya dalam perjalanan dari Jakarta Sabang dengan total jarak sekitar 3.333 km tanpa kendala yang berarti. Dengan bekal penggerak motor DC dan baterai Li-ion berkapasitas tenaga 74,6 kW, mobil ini diperkirakan sanggup menempuh hingga 275 km sejak kondisi baterai penuh. Buat ongkos yang digelontorkan sendiri, Neo Blitz ini menelan biaya kurang lebih 1,8 hingga 2 miliar rupiah. ITS atau Institut Teknologi 10 November udah dari dulu terkenal akan hasil karya ciptaan para mahasiswanya. Jika sebelumnya kita sudah bahas hasil kolaborasi mereka dengan Universitas Budi Luhur, beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 18 Juli 2019,
Salah satu kampus teknologi terkemuka di tanah air ini kembali memperkenalkan mobil listrik Lowo Ireng Reborn. Sejatinya, kendaraan tersebut bukanlah wajah baru, melainkan sempat diperkenalkan pada tahun 2014 lalu. Namun pada saat itu, Lowo Ireng generasi pertama masih merupakan mobil dengan bahan bakar bensin. Seiring dengan perkembangan teknologi, akhirnya mobil sport Lowo Ireng diubah menjadi sebuah mobil listrik yang ramah dengan lingkungan. Memiliki desain bodi bak kelelawar, serta mampu melaju dengan kecepatan lebih dari 160 km per jam. Wah, pada pengen punya juga nggak? Gak puas hanya merilis sekedar mobil listrik aja, kampus yang berdiri pada tahun 10 November 1957 itu kembali meluncurkan mobil listrik iCar, kendaraan yang mampu berjalan tanpa awak, di mana mobil tersebut telah dilengkapi teknologi GPS berkekuatan tinggi serta pemanfaatan lidar. Dengan adanya sensor-sensor tersebut, mobil pintar iCar dapat berfungsi secara otonom. Dalam uji coba pada 17 Agustus 2020 lalu, kapasitas baterai mobil ini mampu menempuh jarak hingga 200 km. Hampir lupa nih. Kampus yang terletak di Kota Pahlawan tersebut juga tengah ngembangin mobil listrik Ideora yang memiliki desain bodi mirip perpaduan antara Mitsubishi Xpander dan Nissan Magnite. Berdasarkan data yang didapatkan dari its.ac.id, desain mobil listrik itu punya dimensi besar dengan panjang 4.409 mm, lebar 1.813 mm, dan tinggi 1.670 mm. Ada lagi nih mobil listrik yang mengharumkan nama bangsa di kancah IIMS 2022 kemarin. Ialah mobil listrik karya mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan bernama ADEV 01. Keberhasilan itu bukanlah tanpa sebab. Sejatinya mobil listrik buatan mahasiswa UAD ini memiliki kelebihan di segi skid pad dan endurance. Nah, mobil ADEV 01 sendiri memiliki kecepatan rata 40 km per jam, namun dalam kondisi baterai baru terisi, bisa mencapai 50 km per jamnya. Sementara proses pembuatan mobil ini dilakukan sejak setahun silam, mulai dari kerangka yang dibuat dari besi utuh dan memakan biaya kurang lebih 225 juta rupiah. Adapun pembuatan bodi, suspensi dan lainnya dibuat dengan cara custom yang ada di pasaran dari spare part mobil maupun motor, sedangkan spare part mesin mengimpor.